Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Karena dari Taisu, kau akan cara untuk menggunakan kekuatan keabadian. Tetapi mengapa kau tidak menggunakan ini untuk memperkuat dirimu sendiri? Tetapi justru hanya mengandalkan cangkang kura-kura untuk bertarung. Bukankah seharusnya kau menjadi lebih kuat? Mengapa kau harus meminjam hal-hal eksternal untuk meningkatkan dirimu? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Adapun Zuyo mendengus dingin dan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Sebaliknya tangan yang lain melambaikan pedang ke Xiaoyan lagi. Xiaoyan tidak mengguncang bersamanya. Karena dia memiliki pemahaman tentang pedang dingin di pertempuran sebelumnya. Itu bisa menyerap kekuatan pihak lain dan kemudian melepaskannya kembali. Jika Xiaoyan menyerang pedang ini, dia pasti akan terguncang olehnya. Keduanya memiliki sayap di belakangnya yang kecepatannya hampir sama. Sehingga serangan keduanya sangat cepat di mata orang lain. Setelah menstabilkan tubuhnya, Zuyo tidak menyerah. Dia meluncur lagi dan masih tidak mau melambaikan pedang dengan kekuatan keabadian untuk menekan Xiaoyan. Tetapi meskipun hanya ada baju besi dewa dengan 2 kristal merah, kekuatan keabadian Xiaoyan tidak banyak. Setidaknya dibandingkan dengan Zuyo itu hanya 1/10 dari pedangnya. Dan 1/10 dari kekuatan keabadian tidak bisa lagi tertinggal di tangan Zuyo. Xiaoyan sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Adapun Zuyo sedang menunda-nunda. Dan sepertinya Xiaoyan juga sedang menunda-nunda. Pertempuran antara keduanya terus berlanjut. Hal-hal di antara keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Dan tabrakan mereka telah berlangsung selama ratusan kali. Tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang dipikirkan pihak lain. Zuyo merasa aneh tetapi dia penuh percaya diri. Mengetahui bahwa aku menunda-nunda, orang ini sepertinya tidak takut sama sekali. Dan bahkan dia sepertinya ikut menunda-nunda. Apakah mereka juga menunggu bala bantuan? Atau ini adalah rencana khusus untuk Taisu? Dengan tujuan membunuh lebih banyak Taisu. Dan bahkan ingin menghancurkan kekuatan Taisu dari seluruh dunia Xuanyin. Gumam Zuyo di dalam hatinya. Zuyo juga mulai menganalisis di dalam hatinya. Dari waktu ke waktu, dia melihat ratu yang berdiri di ujung yang jauh. Jari-jari ramping dan putih memeluk tubuh kelinci Bingyun. Seolah-olah dia sedang mencari kutu di atasnya. Dia juga tampak tidak tergesa-gesa. Dan semua yang ada di depannya ada dalam harapannya. Sial, rumor mengatakan bahwa Ratu memiliki beberapa koneksi dengan pria terkuat dari Sensi. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada di sekitar sini. Gumam Zuyao. Banyak spekulasi muncul di benak Zuyao. Tetapi bahkan jika tebakan ini benar, tidak mungkin untuk menghentikan situasi saat ini. Dia sedang menunggu dukungan Taisu. Dan Xiaoyan juga sepertinya sedang menunggu dukungan Taisu. Mereka hampir sampai. Tidak peduli jebakan apa yang mereka miliki. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan 100 pasukan ini. Tidak perlu mengambil tindakan. 100 pasukan sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di sini menjadi abu. Ucap Zuyo memikirkannya di dalam hatinya dan berbalik dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui siapa yang mampu menghentikan serangan ratusan orang di sini. Bahkan jika Ratu ingin memblokirnya, dia akan membayar harga yang mahal. Zuyo akhirnya sampai pada kesimpulan. Mereka semua berpikir bahwa capung dapat mengguncang sebuah pohon. Dengan kekuatan orang-orang ini, begitu kabin persegi Taisu tiba, monster Taisu akan keluar dan hanya perlu menghancurkan mereka semua dalam sekejap mata. Zuyo mencibir memikirkan hal-hal ini, dan dia langsung berkata di dalam hatinya, "Hahaha, tunggu sampai kalian semua mati. Kalian tidak akan tahu bagaimana cara mati." Gumam Zuyao. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Tetapi kehampaan di sekitar mereka juga pecah pada saat yang sama. Jadi pertempuran antara keduanya hanyalah sudut dari perang. Dalam kehampaan yang luas, kecepatan keduanya sangat cepat. Bahkan dalam kehampaan mereka berubah menjadi bayangan. Dan kedua sosok itu berubah menjadi pelangi panjang di kehampaan. Dan kemudian bertabrakan dengan gila. Suara tabrakan emas dan besi terus menyebar dalam kehampaan. Tampaknya kekuatan mereka berdua sebanding. Tetapi pada kenyataannya pertempuran seperti itu menghabiskan banyak hal untuk Xiaoyan. Apakah kau hanya menggunakan metode ini?
Pedang Zuyo mengenai penguasa Suan, dan percikan api meledak pada saat tabrakan emas dan besi. Zuyo sepertinya telah menemukan kepercayaan diri pada saat ini, karena Xiaoyan tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Meskipun kau memiliki kekuatan keabadian, kemampuan bertarungmu sepertinya masih dalam tahap dewa petarung. Kau hanya dewa petarung yang lemah. Ucap Zuyo dan Xiaoyan terus membuka mulut mereka. Ucap Zuyo memandang Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu dan tidak menjawabnya. Pada saat ini Zuyo telah melesat lagi. Dong! Dengan suara yang tajam terlihat bahwa penguasa Suan di tangan Xiaoyan sebenarnya dikejutkan oleh serangan Zuyo. Kenapa? Kau bahkan tidak bisa memegang senjatanya sekarang. Ucap Zuyo melihat senjata Xiaoyan yang dia pukul dengan satu pedangnya. Dan segera menunjukkan tawa sarkastik di bawah wajahnya. Dia langsung mengejek Xiaoyan. Memang benar bahwa keterampilan bertarung yang lebih kuat diperlukan untuk mendukungnya. Sayangnya tidak ada keterampilan bertarung kuno di dalam pagoda emas. Dan aku harus repot-repot menemukannya setelah ini. Gumam Xiaoyan berkata tanpa daya di dalam hatinya. Karena dia tidak dapat menggunakan penguasa Suan untuk mendapatkan keuntungan, maka dia tidak membutuhkan itu untuk saat ini. Xiaoyan telah menggunakan semua elemen pada penguasa Suan. Pada saat ini pedang dingin Zuyo dan baju besi dewanya jelas lebih kuat di tubuhnya. Dan Xiaoyan tidak dapat menyebabkan serangan substansial padanya. Ketika Zuyo melihat bahwa penguasa Suan Xiaoyan terguncang, dia tahu bahwa itu adalah waktu terbaik untuk mengalahkannya. Segera sosoknya tiba-tiba berakselerasi dan pedang menikam Xiaoyan dengan keras. Menelan cahaya dingin dari pedang dingin, pukulan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk memukul Xiaoyan. Hei, anak muda! Tanpa penguasa Suan itu, aku akan melihat bagaimana kau bisa memblokir pedang ini, teriak Zuyo. Pada pedang dingin, Zuyo tidak ragu untuk menggunakan kekuatan keabadian dalam jumlah yang besar. Dengan berkah kekuatan keabadian, pedang dingin itu terbungkus dengan pedang yang mengejutkan dan menyelimuti Xiaoyan. Pada saat mendekat, tubuh Xiaoyan meledak menjadi darah segar. Sayap Valkyrie di belakangnya membiarkan Xiaoyan mundur dan langsung menghindari serangan Zuyo. Tetapi Zuyo sepertinya berharap bahwa pemusnahan pedang dingin berbalik dan menyapu Xiaoyan yang awalnya menghindar. Dengan pedang yang melambai, Xiaoyan juga tidak bisa menghindar. Di hadapan pedang ini, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tinjunya. Tinju guntur! Teriak Xiaoyan. Pada saat ini guntur hitam mengalir di tubuh Xiaoyan. Penghancuran guntur juga membuka kekuatan fisik Xiaoyan naik ke level berikutnya saat ini. Tinju! Kau benar-benar gila. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kau tidak bisa menghentikan pedangku. Suara dingin Zuyo keluar lagi dan dia tampak percaya diri dengan kekuatan pedang dingin. Dan dia tampak percaya diri dengan kekuatan pedang dingin di tangannya. Bom, bom, bom! Tapi saat Xiaoyan melambaikan tinjunya, dia tahu bahwa Zuyo telah meremehkan kekuatannya lagi. Tinju meraung dan kekuatan setiap pukulan luar biasa dan mengerikan. Di hadapan pedang dingin Zuyo yang menderu, Xiaoyan berubah menjadi beberapa bayangan tinju di depannya. Roh pedang Zuyo juga sangat kuat, dan kekuatan yang luar biasa dan keabadian membuat kekuatan pedang Zuyo juga sangat mengerikan. Dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan keabadian membuat kekuatan pedang juga sangat kuat. Saat dia bertemu bayangan tinju Xiaoyan, itu meledak menjadi raungan yang memekakan telinga. Pada saat ini Xiaoyan melangkah maju secara langsung. Dalam kehampaan, bayangan besar kaki terkondensasi dalam sekejap dan kemudian langsung menyelimuti Zuyo. Dan setelah kaki pertama muncul, dalam kehampaan, bayangan besar tangan terkondensasi dalam sekejap mata dan kemudian langsung menyelimuti Zuyo. Dan setelah tangan pertama muncul, tangan kedua dan ketiga muncul satu demi satu. 7 tapak dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dan berkat tubuh keabadian Yuan-Shen pada saat ini, kekuatan 7 tapak dewa pembunuh juga akan meningkat dengan kekuatan Xiaoyan. Jadi setelah menginjak 5 langkah berturut-turut, Xiaoyan merasa sedikit sulit. Meskipun dia bisa menggertakkan gigi dan mengambil langkah ke-6, Xiaoyan tidak segera melakukannya. Tidak perlu memberikan semua kekuatannya pada perang saat ini. Xiaoyan bermaksud untuk menekannya dengan 7 langkah dewa, dan kemudian membobardirnya dengan metode 82 pembunuh dewa. Zuyo juga tiba-tiba berhenti saat ini. Meskipun dia mengenakan pelindung wajah, tidak sulit untuk melihat dari sosoknya yang sedikit terkejut bahwa wajah Zuyo mungkin sangat jelek saat ini.
Zuyo terus menarik pedang panjang itu dan kemudian menuangkan kekuatan keabadian ke dalam pedang dingin dengan gila-gilaan. Bayangan 5 jarinya datang dalam sekejap mata. Zuyo tidak ragu-ragu dan melambaikan beberapa pedang berturut-turut. Setiap pedang mengandung kekuatan teror yang abadi. Bayangan pedang yang meraung dan 5 langkah Xiaoyan terus bertarung satu sama lain. Namun pada saat ini Zuyo tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia hendak berbalik. Dia hanya merasakan pinggang dan kepalanya tenggelam secara terpisah. Bam, bam, bam! Dengan momentum petir, Xiaoyan melancarkan serangan pada saat dia menghancurkan dengan bantuan 7 tapak dewa pembunuh. Zuyo tidak bereaksi. Tentu saja memang agak sulit untuk bereaksi terhadap situasi saat ini. Karena Zuyo tidak berani menerimanya dengan keras, dia harus menghentikannya. Tetapi begitu dia mengambil tindakan, dia pasti akan memberikan balasannya. Xiaoyan meninju 2 kali, dan kekuatan kedua pukulan ini tidak ringan. Pada saat ini Zuyo terhuyung-huyung ke belakang. Dia tidak tahu apakah itu suara tulang retak dari pinggangnya atau kepalanya. Bahkan jika baju besi Dewa Zuyo sangat defensif, dalam hal ini pasti tidak mungkin untuk aman dan sehat setelah memakan tinju surgawi Xiaoyan, yang juga dibungkus dengan kekuatan keabadian. Zuyo terhuyung-huyung dan ketika dia menembak mundur, dia tiba-tiba berhenti, yang berubah menjadi bayangan dan mundur ke arah monster Taisu ke-6. 2 pukulan Xiaoyan pasti telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat ditahan oleh Zuyo, sehingga Zuyo malu pada saat ini, dan dia ingin menghindarinya. Namun sampai sekarang jika Zuyo ingin melarikan diri, Xiaoyan pasti tidak akan melepaskannya. Hei, kalian lihat, pemimpinmu akan melarikan diri. Pada saat ini Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian meraung dengan keras. Zuyo yang mendengar kata-kata itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Xiaoyan. Tetapi saat dia melihat Xiaoyan, dia sudah jatuh ke dalam triknya. Di bawah wajahnya ada lingkaran roda cahaya yang dipantulkan di matanya. Dia melihat kehampaan seperti siang hari. Tetapi yang lebih cepat adalah kegelapan tertelan di sekelilingnya. Sial, Zuyo berkata dalam hatinya. Tetapi sepertinya sudah terlambat untuk menoleh saat ini. Dia berjuang dengan gila untuk menyingkirkan perasaan ini. Dan baju besi dewa juga mencoba yang terbaik untuk membangunkannya. Dalam kehampaan, sepertinya ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang membantu Zuyo terbangun. Dia jatuh ke dalam kegelapan hanya sesaat, dan dia pikir itu hanya sesaat. Sebelum kegelapan di depannya benar-benar menghilang, Zuyo melihat tinju seperti gunung menghantam wajahnya dengan keras. Di bawah 1 pukulan Zuyo merasa bahwa seluruh dunia telah terbalik. Dia ingin berjuang, seolah-olah dia terikat dengan kuat oleh sesuatu. 1 pukulan dan 2 pukulan. 3 pukulan. Tinju Xiaoyan memukul baju besi di wajahnya. Setelah memukul 5 pukulan berturut-turut, baju besi Dewa Zuyo akhirnya kewalahan dan pecah seperti cermin. Wajah Zuyo di bawah baju besi dewa terbuka dan Xiaoyan tidak ragu untuk meninju kepalanya lagi tanpa perlindungan baju besi dewa. Pukulan ini cukup untuk menyatakan kematian dari Zuyo. Namun ketika tinju Xiaoyan berjarak kurang dari 1 inci dari wajahnya, tiba-tiba dampak yang kuat mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang sama sosok Zuyo menembak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan menstabilkan sosoknya sebelum dia melihat bahwa ada 1 kristal merah lebih sedikit di dada Zuyo. Dampaknya adalah baju besi dewa menghasilkan mekanisme untuk melindungi pemiliknya dan langsung meledakkan kristal merah yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Pada saat tembakan terbalik, baju besi dewa naik seperti cairan dan sekali lagi berubah menjadi pelindung wajah untuk melindungi wajah Zuyo. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia telah mampu membombardirnya dengan sukses. Karena korban istana pemburu dewa pertempuran saat ini sangat besar. Pada saat ini karena korban istana pemburu dewa saat ini sangat besar. Dan Dewa Taisu terus-menerus memberikan kekuatan keabadian yang membuat kekuatan tempur kelompok Taisu tidak pernah dilemahkan. Ditambahkan dengan pertahanan mengerikan dari baju besi dewa. Bahkan jika ada Jiuying binatang ajaib dan naga darah, itu akan sulit dalam menghadapi puluhan ribu Taisu yang dapat menggunakan kekuatan keabadian. Kalaupun ada ratusan ribu orang dari istana pemburu dewa, itu akan tetap menjadi minoritas. Bahkan jika ada beberapa keabadian itu bukan lawan dari Taisu. Bagaimanapun pertahanan baju besi dewa cukup mengerikan. Apa yang dipikirkan Xiaoyan adalah membunuh Zuyo. Orang ini adalah pemimpin mereka. Begitu dia terbunuh, hati militer akan terguncang. Pada saat itu 6 monster Taisu akan dimasukkan dalam reruntuhan spiritual.
dan pertempuran ini akan hancur tanpa serangan. Jika hampir 10.000 orang Taisu tidak memiliki persediaan, kekuatan tempur mereka akan menurun dengan cepat. Semua kekuatan berasal dari kekuatan keabadian. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah dari mana kekuatan keabadian yang terkandung dalam monster Taisu ini berasal. Memikirkan masalah ini, dia sedikit terkejut. Jika sumber daya Taisu habis, pasti tidak mungkin memiliki kekuatan keabadian yang luar biasa. Jadi hanya ada satu kemungkinan, bahwa kekuatan keabadian yang berada dalam monster Taisu semuanya berasal dari dunia Xuanyin. Setelah Taisu memasuki dunia Xuanyin, dia pasti sudah lama menyerap kekuatan keabadian. Bahkan ketika istana pemburu dewa tidak tahu keberadaannya, dia takut dunia Taisu sudah lama datang ke dunia Xuanyin, dan mereka terus menyerap kekuatan keabadian. Jika itu berlangsung dalam jangka panjang, akan ada semakin sedikit keabadian di dunia Xuanyin, sehingga tidak ada kekuatan keabadian untuk menciptakan keabadian baru. Dunia selalu tentang yang baru dan yang lama. Jika seseorang mati, akan ada kehidupan yang baru. Tapi tindakan Taisu seperti itu telah menghalangi kelahiran yang kuat yang baru. Secara tidak sadar, itu mungkin melumbangi dunia Xuanyin. Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan desis dengan dingin. Tidak heran Taisu selalu tetap low profile dan tidak pernah berniat untuk membunuh istana pemburu dewa. Sejak awal mereka tidak berniat untuk menghancurkan atau menyerang dunia Xuanyin, apalagi konflik dengan kekuatan apapun di dunia ini. Karena mereka tidak perlu berjuang untuk mengalahkan dunia ini sama sekali. Belum lagi dunia Xuanyin hanyalah sub dunia sensi. Dengan monster Taisu, dia tidak yakin berapa banyak kekuatan dan sumber keabadian yang dapat dikandungnya. Meskipun terlihat seperti binatang buas, tampaknya alasan mengapa monster Taisu begitu besar adalah karena ia ingin mengakomodasi kekuatan yang sangat luas dan luar biasa di tubuhnya. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa Taisu hanya memiliki monster Taisu seperti itu. Tetapi sekarang sudah ada 10 di depannya. Dengan monster Taisu yang begitu besar, dia tidak tahu berapa banyak yang bisa disimpan di satu ujung. Seberapa luas penampungan dari 10 monster Taisu itu. Tetapi ketika Xiaoyan melihat 10 kepala, dia sudah mengerti bahwa dia takut bahwa jumlah monster Taisu lebih dari yang dia bayangkan. Bahkan dikatakan bahwa ketika Taisu memasuki dunia Xuanyin, dia tidak melakukan perhitungan yang tepat. Mereka secara kasar memperkirakan berapa banyak monster Taisu yang dapat menyerap lebih dari setengah kekuatan keabadian dari dunia Xuanyin. Tentu saja mereka tidak dapat menyerap semuanya. Tetapi bahkan jika mereka menyerap lebih dari setengah kekuatan keabadian, itu cukup untuk secara langsung meruntuhkan siklus sumber daya seluruh dunia. Sambil berpikir, sosok Xiaoyan terus menyapu Zuyao. Pada saat ini Zuyo tidak berniat untuk bertarung dengan Xiaoyan lagi, karena dia baru saja jatuh ke dalam perasaan kegelapan dan kehilangan kendali atas tubuhnya, dan merangsang setiap inci saraf dari Zuyao. Perasaan mengerikan seperti itu adalah pengalaman keduanya. Dia tidak ingin mengalami ketiga kalinya, karena jika benar-benar ada yang ketiga kalinya, dia pasti akan mati. Zuyo tidak meragukan hal ini karena dia hampir mati di tangan Xiaoyan. Saat Xiaoyan mengejar Zuyo, beberapa sosok tiba-tiba menyapu Xiaoyan dari semua sisi, dan kemudian meraung kepadanya. Mereka ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zuyo keluar. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Pada saat ini jika Zuyo diizinkan untuk kembali ke monster Taisu, dia pasti akan kehilangan semuanya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik pada Zuche dan istana pemburu dewa, tapi setidaknya pada saat ini mereka semua berjuang untuk musuh bersama. Jadi Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan kematian saat ini. Hanya dengan membunuh Zuyo, dia dapat menemukan cara untuk membiarkan monster Taisu ke-6 memasuki reruntuhan spiritual. Beberapa sosok terbang di sekitar dan cahaya di antara jari-jari Xiaoyan melintas. Dan seketika labu dewa bermata 9 di tapak tangannya tiba-tiba berada di tangannya. Dan tiba-tiba labu dewa bermata 9 berada di telapak tangannya. Senior, junior membutuhkan bantuan kalian. Ini bukan waktunya untuk berpura-pura. Jika kalian tidak melakukannya, ratusan ribu orang di belakang akan terbunuh. Ucap Xiaoyan berpura-pura cemas dan berkata bahwa dia tahu bahwa orang-orang hebat di labu dewa bermata 9 ini pasti akan bisa mendengarkannya. Suara Xiaoyan jatuh tetapi labu dewa bermata 9 sepertinya tidak membuat suara apapun. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Dia tidak tahu di mana dia telah memprovokasi para pendahulu ini dan tiba-tiba mengabaikannya. Itu saja, demi makhluk-makhluk ini kali ini, kalian bisa mengambil tindakan. Aku mohon kesediaan para senior, ucap Xiaoyan. Namun tidak ada jawaban sama sekali.
Itu membuat Xiaoyan merasa putus asa. Tepat ketika Xiaoyan hendak menaruh kembali labu dewa bermata 9 ke dalam cincin penyimpanannya, suara aneh tiba-tiba datang dari labu dewa bermata 9. Dan Xiaoyan langsung tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu. Saat ini Xiaoyan mengenal total 5 senior yang sangat kuat. Meskipun mereka sudah lama tidak diundang keluar, suara semua orang sangat mengesankan. Namun tepat ketika suara yang keluar saat ini, Xiaoyan merasa sedikit aneh. Dan dapat disimpulkan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini, apakah akan muncul kekuatan besar lagi? Gumam Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.